Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Sabirin di Ngaji Saya, yaitu channel tentang edukasi dan informasi. Di video kali ini saya akan melakukan tanya jawab bersama ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi yang menyimpan banyak sekali informasi berdasarkan data-data yang ada di internet dan bisa berbicara seperti manusia. Kali ini saya akan melakukan podcast bersama ChatGPT. Yuk kita mulai sekarang. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, aku mau bertanya. Tentu, silahkan bertanya. Bagaimanakah konsep ketuhanan di dalam Islam? Dalam Islam, konsep ketuhanan dikenal dengan istilah tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, yang Maha Esa. Dalam Islam, Allah dianggap sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, yang tidak memiliki sekutu atau perantara. Tauhid dibagi menjadi 3 aspek utama. 1. Tauhid uluhiyah, mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan 3. Tauhid asma wa sifat, mengakui bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, yang tidak serupa dengan makhluknya. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, dan memahami konsep ini merupakan dasar bagi setiap muslim. Apa itu tauhid asma asifat? Tauhid asma wa sifat adalah keyakinan dalam Islam bahwa Allah memiliki nama-nama, asma, dan sifat yang unik dan sempurna. Nama dan sifat ini mencerminkan esensi dan keagungan Allah. Dalam tauhid asma wa sifat, umat Islam percaya bahwa 1. Allah memiliki nama-nama yang indah seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, dan Al-Malik. 2. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti sifat Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Namun, nama dan sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Allah memiliki nama dan sifat yang unik dan tidak serupa dengan apapun. Jadi, tauhid asma wa sifat mengajarkan kita untuk mengenal Allah melalui nama dan sifatnya yang indah, sambil tetap menjaga keimanan bahwa Allah adalah Maha Esa dan tidak ada yang sepertinya. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diabdikan dalam segala aspek kehidupan. Ini berarti bahwa semua bentuk ibadah, seperti doa, pujian, dan penghambaan, hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Tauhid uluhiyah mengajarkan bahwa tidak boleh ada yang disekutukan dengan Allah dalam hal ibadah. Ini adalah bentuk ketundukan dan pengakuan bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah dan tidak ada yang memiliki kekuasaan atau keistimewaan yang sama dengannya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu di alam semesta. Ini mencakup keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu. Jadi dalam Islam, hanya Allah yang memiliki kendali atas segala kejadian dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Apa pentingnya akal untuk mengetahui tauhid? Akal sangat penting dalam memahami tauhid karena tauhid adalah inti dari keimanan dalam Islam. Dengan akal, seseorang dapat merenungkan, memahami, dan menerima konsep ketauhidan, seperti keesaan Allah. Akal membantu seseorang untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memperkuat keyakinan dalam beriman. Dengan demikian, akal berperan dalam memperdalam pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran tauhid. Apakah keimanan dibutuhkan akal? Iya, dalam Islam, keimanan sangat dianjurkan untuk didasarkan pada akal. Islam mengajarkan bahwa manusia diberikan akal sebagai anugerah untuk memahami dan merenungkan ajaran agama. Akal membantu seseorang untuk memahami konsep-konsep spiritual dan moral, serta menguatkan keyakinan mereka. Dalam konteks keimanan, akal berperan untuk mengkaji, merenungkan, dan menerima ajaran-ajaran agama dengan penuh kesadaran. Jadi, akal sangat penting dalam proses memperkuat dan memahami keimanan.
apakah isi Al-Quran bisa dicerna dengan akal? Dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai wahyu dari Allah yang harus dihormati dan dipahami dengan penuh rasa hormat. Meskipun ada berbagai cara untuk menafsirkan isi Al-Quran, penting untuk melakukannya dengan pengetahuan yang memadai dan bimbingan dari sumber yang terpercaya. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, mungkin kamu bisa berdiskusi dengan seorang ulama atau ahli agama. Untuk memahami Al-Quran membutuhkan akal, dan akal itu bisa mencerna Al-Quran secara luas atau memang demikian sulit. Memahami Al-Quran memang membutuhkan kedalaman pemahaman dan refleksi. Dalam Islam, akal dan hati keduanya berperan penting. Akal membantu kita memahami konteks, logika, dan hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf, Anda telah mencapai batas harian untuk suara canggih. Anda dapat beralih ke mode standar sekarang agar bisa tetap mengobrol. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.